Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Novi. Iya. Terima kasih ya dok sudah datang ke podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Dengan dokter siapa ya hari ini? Saya Dokter Adi. Sebelumnya juga terima kasih sudah diundang ke podcast pada kesempatan kali ini. Iya, terima kasih sekali dokter Adi. Kira-kira apa nih dok yang akan kita bahas pada podcast kali ini? Ya, berhubung sekarang kan akan menyambut bulan Ramadan, terutama untuk yang beragama Islam ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang puasa, khususnya puasa Ramadan ya Mbak. Oh ya pas banget ya dok momennya ya. Betul. Menyongsong bulan suci Ramadan. Betul sekali. Kalau secara medis sendiri puasa itu apa dok? Ya, baik secara medis maupun secara agama, puasa itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu bentuk praktik ataupun kegiatan di mana kita menjaga ataupun membatasi konsumsi ataupun intake makanan dan minuman. Tapi dalam Islam sendiri itu ada tambahan lagi yaitu menahan hawa nafsu. Begitu. Betul sekali, berarti memang ada hubungannya juga ya dok dengan kesehatan ya. Betul sekali Mbak. Kalau tujuannya sendiri untuk tubuh kita puasa itu apa dok? Ya baik, untuk tujuan berpuasa sendiri ada beberapa tujuan Mbak. Sebenarnya yang pertama dari tujuan medis itu bisa ditujukan untuk diet ataupun pemeriksaan medis. Selain itu secara kepercayaan yaitu suatu bentuk ibadah kita. Berarti memang ada tujuan-tujuan tersendiri ya dok ya, puasa itu untuk apa nggih? Betul. Kalau dilihat dari segi manfaatnya sebenarnya puasa itu baik atau tidak sih dok untuk kesehatan kita? Ya, dalam beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, puasa itu banyak memiliki manfaat. Nah khususnya yang pertama itu bisa meningkatkan fungsi tubuh kita, terutama dalam kesehatan. Yang pertama itu fungsi peningkatan fungsi insulin. Insulin. Betul. Jadi insulin akan menjadi lebih sensitif dalam memproses glukosa di dalam tubuh kita. Selain itu juga bisa membuat tekanan darah kita lebih stabil. Yang kedua itu, yang ketiga mengatur kadar aterolipid. Itu yang biasanya menyebabkan penyumbatan. Itu yang sering terjadi pada kasus serangan jantung. Itu bisa diturunkan dengan puasa. Kemudian juga body fat atau lemak tubuh dan juga bisa mengurangi proses inflamasi ataupun peradangan. Oh, berarti begitu. Luar biasa sekali sebenarnya ya dok. Betul manfaatnya sekali, ya. Oh, itu tadi ada insulin kan biasanya sama penderita gula berarti ya dok ya. Betul sekali Mbak. Kalau penderita gula boleh dok puasa? Sebenarnya boleh, tapi harus dengan perhatian khusus. Jadi harus dalam indikasi khusus. Nanti bisa untuk lebih jelas, itu bisa dikonsultasikan dengan dokter penyakit dalam. Oh begitu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya dok ya, asal ada diawasi ya oleh dokter penyakit Betul, dalam. Gitu. harus dalam pengawasan. Ya. Oke dok, tadi banyak sekali yang kita bahas. Sekarang saya ingin tahu kalau efek sampingnya nih puasa ini buat tubuh kita apa ini? Sebenarnya efek sampingnya lebih ke efek jangka pendek. Seperti kalau kita nggak makan, nggak minum kan, kadang kita akan merasa pusing ataupun lemas walaupun tidak berpuasa. Nah itu bisa disebabkan karena yang pertama hipoglikemi atau yang kedua dehidrasi. Nah hipoglikemi itu kan disebabkan karena kadar gula darah yang rendah. Sementara dehidrasi karena kadar cairan dalam tubuh kita berkurang. Sementara pada saat berpuasa kan kita diharuskan untuk menahan intake makanan dan minuman gitu ya Mbak. Jadi pada saat awal-awal berpuasa otomatis tubuh kita akan berusaha beradaptasi terlebih dahulu. Nah di saat itu tubuh kita akan mengalami suatu proses hipoglikemia ataupun dehidrasi. Tapi setelah beberapa saat atau beberapa hari, beberapa minggu berpuasa, itu tergantung masing-masing individu ya. Itu tubuh akan mengalami adaptasi. Khususnya pada puasa Ramadan kan kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Nah itu puasanya dari menjelang subuh, menjelang matahari terbit sampai matahari tenggelam.
Nah, untuk menghindarinya bagaimana? Yang pertama itu seperti dalam Islam itu kan kita diwajibkan untuk sahur. Sahur itu kan suatu bentuk makan dan minum sebelum berpuasa. Nah, untuk jumlahnya itu secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Oh, justru tidak boleh berlebihan. Betul. Ya, Dok, ya? Kalau berlebihan juga tidak baik bagi tubuh, gitu Mbak. Oke Dok, kita sebentar lagi nih mau puasa. Kira-kira tips-tips apa Dok yang bisa kita lakukan supaya puasa kita bisa berjalan dengan lancar, tetap sehat dan fit badan kita? Baik, untuk tipsnya ada beberapa ya Mbak ya. Yang pertama itu tadi kita harus tiap pagi sebelum berpuasa itu harus sahur. Itu yang pertama. Satu harus sahur dulu. Yang kedua pada saat sahur itu kita makan minum secukupnya. Makan minum secukupnya. Terutama perbanyak minum air putih dan kurangi makan makanan yang banyak mengandung lemak atau yang susah dicerna. Itu kan makanan yang banyak mengandung lemak seperti jeroan, kulit-kulit gitu, atau makanan laut seperti seafood itu kan juga banyak mengandung kolesterol. Itu kan susah dicerna. Apalagi di lambung itu untuk penderita sakit lambung itu nanti bisa menyebabkan sakit lambungnya kumat. Gitu. Berarti lebih baik dihindari ya Dok ya. Untuk makanan-makanan yang berat, khususnya pada saat sahur. Kemudian selain itu jangan malas juga. Kita harus walaupun berpuasa ya, kita nggak makan nggak minum, kita tetap harus aktif, harus olahraga gitu, tapi ya tidak terlalu berat biar tidak dehidrasi ataupun hipoglikemi. Berarti tetap boleh ya Dok, olahraga ringan Tetap gitu boleh. ya boleh. Betul, malah dianjurkan. Kemudian pada saat berbuka itu juga jangan ditelat-telatin, jadi di saat waktunya berbuka langsung berbuka. Bisa minum air putih dulu, terus diganjel dulu seperti pakai kurma. Tapi ringan dulu ya Dok. Ringan ya, dulu. awal ringan dulu. Iya. Selain itu juga dijaga makanannya, hampir sama seperti waktu sahur juga. Terus juga pada saat puasa kalau bisa dihindari makanan yang bisa meningkatkan asam lambung seperti kopi, teh, susu, soda-sodaan, begitu juga harus dihindari dulu. Gitu. Betul sekali. Terima kasih sekali Dokter Adi tipsnya. Semoga Iya, nanti sama-sama. kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, lancar dan tentunya sehat ya Dok. Amin. Jangan lupa ya Dok, buat Ya. yang lain-lain ya, yang di rumah nih tentunya Ya. untuk selalu tonton channel YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1 dengan berbagai podcast dan juga tayangan yang menarik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih Dokter Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mbak Novi. Sama-sama Dok. Saya pamit undur diri. Iya, selamat bekerja kembali. Siap.